pergi bersama Jen dan Sophie. "Kau mau membawaku kemana, Jen?" berteriak karena kesal. "Sudah, kakak ipar duduk diam saja. Aku akan bawa kakak ke tempat luar biasa. Kakak ipar bisa melepas ketegangan." Jenika dan Sofia tertawa bersamaan. "Jangan aneh-aneh ya, Jen. Kalau kakakmu tahu aku pergi ke tempat begituan, habis aku." Walaupun tidak tahu mau dibawa kemana, tapi pikiran Dania sudah menjurus. "Bu, kakak ipar mikir apaan sih?" Jenika melajukan mobil, tidak peduli gerutuan kakak iparnya. Saat Dania menoleh pada Sophie meminta jawaban, dia pun hanya tertawa dan membungkam mulutnya, merahasiakan tempat tujuan mereka. "Ah!" Teriakan keras memenuhi langit-langit tinggi ruangan. Karena sepertinya belum puas, membuat mereka bertiga mengantri untuk kedua kalinya menaiki roller coaster. Walaupun sudah kedua kalinya, teriakan ketiga wanita itu masih sama kerasnya, bahkan jauh lebih membahana. Setelah wahana berhenti, mereka turun. Di dekat mereka, ada dua orang langsung tersungkur duduk, mual dan pucat. Tapi tidak dengan Dania dan kedua adik iparnya. Mereka tertawa bersama saat menuruni tangga untuk kali kedua. Puas berteriak tanpa ada yang merasa terganggu mendengar teriakan mereka. Sepertinya tujuan pencipta permainan roller coaster mungkin memang untuk seperti itu ya. Membuat orang berteriak sepuasnya, sampai membuat lega dan hati plong. "Bagaimana ada tempat sekeren ini di kota kita ya?" Dania menarik tangan Jenika. Dia menunjuk wahana bom-bom car. "Naik itu yuk." Dania sudah seperti bocah merengek pada ibunya. Jenika dan Sofia mengikuti. Hari ini adalah hari kakak ipar, begitu gumam mereka berdua. Hari ini, kedua adik ipar itu akan berakrab ria dengan wanita yang dicintai kakaknya. "Kakak ipar, bagaimana kamu menikmati masa mudamu sih? Tempat ini sudah ada dari 2 tahun lalu kali." Dania terperangah, takjub, tapi dia buru-buru melengos. "Aku bekerja keras untuk bertahan hidup adik ipar. Aku kan bukan adik dari laki-laki kaya seperti kalian. Paham kalian, harus mencari uang dan hidup dengan tidak mudah di keluargaku." "Hehe, kakak ipar, sekarang kan kamu istri laki-laki kaya itu. Jadi silahkan bersenang-senang sepuasnya hari ini." Mereka naik memilih mobil masing-masing, main tabrak-tabrakan seperti bocah. Dania terbahak saat Jenika memakinya dengan keras karena menghantam mobilnya. "Menyenangkan sekali ya ternyata pergi dengan sama perempuan begini, dan kalian ternyata imut begini." Mereka sudah kehabisan tenaga. Setelah keluar dari arena bom-bom car, sekarang ambruk di depan kedai food court. Sofia yang paling kecil yang dapat jatah memesan minuman, sementara Jenika dan Dania duduk menjatuhkan kepala mereka di meja. "Terima kasih Jen, sudah mengajakku kemari. Ini menyenangkan sekali. Kapan-kapan aku harus mengajak karyawanku liburan kemari. Biarkan mereka main puas sambil berteriak-teriak. Selama ini paling mereka cuma bisa teriak-teriak dalam ruko kalau ketemu customer bawel dan aneh-aneh. Di sini, aku bahkan sempat memaki Tuan Saga tadi tanpa merasa bersalah dan membuat orang terganggu. Jen dan Sophie bahkan tidak mendengarkan." Sofia muncul membawa 3 gelas minuman. Dia juga membeli cemilan. "Ayo makan." Tanpa perlu malu-malu, mereka menyantap hidangan di hadapan mereka. "Ah, ternyata kalian ini manis juga ya, rukun lagi." "Maaf ya, aku selama ini menilai kalian buruk karena ya memang kalian nyebelin sih. Aku tidak mau minta maaf ya, kalian memang menyebalkan kemarin-kemarin." "Kakak ipar, bagaimana rasanya malam pertama?" Dan dia tersedak minumannya mendengar pertanyaan Jenika yang tanpa sensor. "Apa? Aku kan penasaran malam pertama kakak Ipa dan kak Saga. Ceritain dong." Rasanya Dania ingin mencubit bibir di depannya. Bisa-bisanya menanyakan hal memalukan begitu dengan wajah biasa saja, sambil nyemil lagi. "Itu kan pertama kalinya juga untuk kak Saga. Kalian pasti malu-malu bangga bu ya." Kali ini Dania menjatuhkan camilan yang ada di tangannya. "Apa barusan Jenika bilang? Pertama kalinya? Tuan Saga, jadi aku adalah yang pertama kali dan satu-satunya. Hei, mana mungkin?" "Pertama kalinya bagi Tuan Saga? Jangan bercanda deh Jen." Dania menyeringnya lalu meminum jus dari gelasnya. "Siapa yang bercanda?" berteriak bersamaan. Kakak beradik yang sangat kompak kalau urusannya tentang kakaknya. "Hei," Dania masih menunjukkan reaksi tidak percayanya. Jenika menggebrak meja, membuat Dania terlonjak. Gadis itu mengelus dadanya dan melotot pada Jenika. "Memang kakak ipar itu pikir kakakku itu laki-laki seperti apa?" Dania tidak bisa berkata-kata, bingung mencari pilihan kata yang pas. Tapi dia lebih bingung lagi memikirkan supaya kalimatnya bisa diterima dua bocah pengagum kakaknya ini. "Kak Saga itu laki-laki paling baik di dunia." Ya, dia kan kakakmu. "Dia laki-laki yang harus dewasa sebelum waktunya dan menjaga kami bertiga. Dia tidak punya waktu bersedih karena menguatkan ibu dan adik-adiknya. Apa kakak ipar tahu?" berapi-api. "Kecilkan suaramu Jen, kamu mau dilaporkan polisi karena mengganggu ketertiban umum." Dan dia mencubit tangan adik iparnya.
Mungkin karena itu Tuan Saga selalu menjaga jarak untuk membuka hati dengan orang lain ya. Tidak tahulah, aku tidak mau menduga-duga, karena aku sendiri tidak tahu apa yang dipikirkannya. Kak Ellen itu cinta pertama Kak Saga, melanjutkan ceritanya. Kenapa info yang kamu berikan mematikan begini? Wajah kali ini semakin berkerut. Dia benar-benar tidak percaya. Hei Jen, baiklah ceritakan semuanya. Tapi tidak boleh kamu tambah-tambahin ya. Kakakmu memang sudah hebat, jadi jangan dipoles lagi kehebatannya. Aku ingin tahu dia yang sebenarnya. Dania menyentuh tangan Jenika, tersenyum hangat. Ayo, semua katakan rahasia Tuan Saga. Kalau perlu sekalian sekretarisnya. 4 tahun lalu mereka bertemu di Danau Hijau. Jenika memulai ceritanya. Sofia juga menimpali dengan sangat antusias di sampingnya. Mereka berdua ini memang pemuja kakaknya. Dania tahu di beberapa bagian cerita tentang Saga dilebih-lebihkan, tapi dia tidak menyela. Biarkan saja, yang penting mereka senang, pikir Dania. Tapi 2 tahun lalu Kak Helen pergi tanpa pamit. Menyudahi ceritanya dengan nada kesal. Sekarang, Jenika benar-benar sudah beralih hati dari Helena. Ya, karena merasa wanita itu memang sudah tidak punya kesempatan lagi. Tapi tunggu, dari mana kamu tahu kalau Tuan Saga dan Helen belum pernah melakukannya bersama? Dan dia merasa malu dengan pertanyaannya sendiri. Kak Helen curhat sama kami. Jangan-jangan kakak ipar sebelum dengan Kak Saga pernah melakukannya ya? Sofia yang marah, merasa dikhianati. Sembarangan, memukul tangan Sofia, yang dipukul melotot, sambil mengelus tangannya. Tuan Saga itu yang pertama kali dan satu-satunya juga untukku tahu. Wajah Dania merona malu, dia mengusir tanggung dengan menaik camilan dan memakannya lahap. Cie, malu ya? Seneng ya? Jenika dan Sofia mengangkat tangannya tos. Kami juga masih perawan tau kak. Kak Saga bisa murka kalau kalian pacaran bebas. Kami boleh pacaran, tapi jangan sampai terlibat pergaulan bebas. Dania memicingkan mata, tidak percaya. Hei, gak percaya lagi. Kami bisa dapat hukuman berat kalau melanggar aturan pacaran Kak Saga. Memang apa hukumannya? Kalian bakal digunduli. Maaf ya, tapi Dania terkikik ketika mengatakannya. Jenika mendengus. Lebih parah dari itu. Jenika memukul meja. Hentikan tanganmu Jen, mau jadi hakim apa? Main pukul-pukul meja terus? Dania melanjutkan ngemil cantiknya. Kami gak boleh main sosial media lagi, akun kami bakal dihapus. Pokoknya gak boleh main sosial media bentuk apapun. Apa? Memang yang begitu bisa disebut hukuman apa? Aku kira apa? Menjawab malas. Seharusnya hukumannya itu digunduli atau diikat di gunung. Maaf Jen, bercanda kali, serius banget. Dania mengelus tangan Jenika yang wajahnya sudah berkobar. Dania masih menahan tawa sambil meminta maaf. Kakak ipar, digunduli atau diikat di gunung itu masih belum seberapa. Rambut kami masih bisa tumbuh lagi. Ketimbang kami gak boleh main media sosial. Kami ini selebriti media sosial kak. Follower kami. Alah, sudah. Iya, kamu kan gak bisa hidup kalau gak pegang HP sebentar aja. Dan dia mengalah saja. Berbeda dengannya yang main media sosial untuk jualan dan cari uang, kedua adik iparnya memang memakai media sosial untuk bergaya. Tapi memang Tuan Saga sungguh bicara begitu. Dan dia benar-benar penasaran, sebenarnya sifat Saga itu seperti apa? Melarang kalian pacaran bebas? Kak Saga bilang, cuma kami yang bisa menjaga diri dan kehormatan kami sendiri. Pacaran boleh aja, tapi jaga kehormatanmu. Begitu yang dia bilang. Dia akan mengkhawatirkan kami kakak ipar. Ternyata dia benar-benar sayang pada adik-adiknya ya. Pantas saja dua orang ini memuja kakaknya begitu. Kalau begitu kita foto bertiga yuk. Cerita tentang malam pertama berakhir. Cekrik-cekrik heboh. Ya gitu deh, tahu kan kalau lagi heboh foto bareng. Dan dia juga ikutan berebut posisi dan bergaya. Lalu posting. Captionnya, bersama Sofia dan kakak ipar tersayangnya Kak Saga. Ayo bersenang-senang. Ditambah dengan 2 emoticon yang berbentuk cium. Tring, terkirim. Epilog. Kenapa? Saga sudah menyerahkan dokumen terakhir yang dia tanda tangani ke tangan Han. Nona Jenika memposting foto baru di akun sosial medianya. Apa Anda mau melihat? Han menyerahkan ponsel yang dia pegang. Wajah Saga langsung berubah cerah, membaca caption yang ditulis Jenika. Biarkan mereka bersenang-senang. Saga benar-benar terlihat sangat senang melihat apa yang ditulis Jenika. Rupanya kamu sudah tahu harus mendukung siapa ya? Gumam Saga pada adik-adiknya. Baik Tuan Muda. Apa orang tua Dania sudah minta maaf? Beralih pada masalah lain. Belum Tuan Muda, mereka sudah bersikap baik. Tapi saya rasa Nona Muda juga hanya berpikir mereka baik karena ada Anda di sana. Pastikan mereka minta maaf dengan benar pada Dania. Aku lapar, ayo kita makan. Baik Tuan Muda.
Para pekerja di gedung Antana Group masih bergeliat dengan pekerjaannya.